Nah, kalau misalkan kita masih bahas tren nih. Yes. Kalau misalkan ada trennya nih di konten makanan. Misalkan yang baru buka di barat, ramen Roji, kalau misalkan kalian tahu. Yes. Nah, misalkan itu ya, atau Family Mart deh. Mm. Kamu nggak datang ke situ buat ngikutin trennya itu? Nah, kebetulan itu sangat-sangat sulit juga untuk aku untuk benar-benar keep up sama tren terus. Tapi ada beberapa yang memang aku ngikutin tren untuk yang lagi booming apa gitu. Ada nih kebetulan, ini baru banget aku baru upload sih, nggak yang baru banget tapi beberapa apa ya, anggapannya minggu lalu atau 2 minggu lalu aku lupa. Ada salah satu bakso yang lagi hype banget. Apa tuh? Nggak boleh disebut kayaknya, jangan disebut. Oh, Jangan ya disebut wes. namanya. Oke. Nah ini tuh baksonya hype dan termasuk pricey juga gitu. Oke. Tapi viewsnya banyak kak. Jadi tuh sampai sekarang itu kayak kalau nggak salah 60k viewsnya. Oke. 60k. Jadi udah ngalahin bahkan yang aku sempet konten pertama aku yang sempat up itu yang steak itu kan sekarang itu di angka 40 ribuan kalau nggak salah. Nah itu udah ngalahin, bahkan belum selama itu gitu. Ternyata kenapa aku kan cari tahu dong gitu kan, kok bisa nih konten ini up gitu. Iya dong, kan kita kan harus evaluasi ya Yov, biar siapa tahu nih konten-konten lainnya biar aku boom juga, itu caranya gimana gitu kan. Benar. And then aku lihat ternyata memang dia lagi se-boom itu. Kebetulan aku sebenarnya nggak tahu itu booming loh, tempat itu. Aku taunya karena ada salah satu followers aku yang neror terus. Minta kamu datang ke sana. Iya, kayak bener-bener aku setiap kali nge-live, jangan lupa review bakso ini gitu. Kayak gitu. Terus ternyata memang se-booming itu. Terus kenapa kok bisa angkanya segitu gitu kan. Aku di-repost sama yang punya ternyata. Oh. Yes, aku di-repost sama orang yang punya bakso ini. Yes, dan ternyata yang punya bakso itu followersnya 1M. Jadi itulah penyebabnya guys, itu konten bisa viral juga karena itu. Itu kamu kayak nge-tag si baksonya tuh nggak? Aku nggak nge-tag. Oh berarti naturally lewat di FYP-nya yang punya itu? Yes, jadi kayak aku bener-bener nulis nih, aku di bakso apa gitu namanya, aku di cabang ini gitu. Terus ya udah aku input voice over aku makan kayak gitu, aku kasih reviewku kayak gimana kayak gitu. Itu sih. Terus ternyata di repost. Aku pun pertamanya nggak tahu kan itu yang punya kan. Aku lihat kok ada kan, kita bisa ngecek kan siapa aja yang nge-repost postingan kita gitu. Terus aku lihat ada yang kok centang biru nih gitu kan. Siapa nih? Terus kok namanya sama kayak baksonya itu. Jadi baksonya kan bakso apa itu kan ada nama orangnya nih. Nama ownernya. Terus kayak ini kok sama ya gitu kan. Terus aku klik dong, kepo kan aku. Ini siapa nih kok centang biru nge-repost? Ternyata yang punya. Iya, dan followersnya 1M. Jadi kayak oh jelas aja ini rame nih konten gitu. Terus untuk konten-kontenmu selanjutnya, kamu kayak nge-tag nggak jadinya? Kayak berusaha buat dapat attention dari yang punya nggak? Atau kayak yang toko? Bener ya, harusnya aku setiap kali upload nge-tag ya. Aku kadang itu nggak nge-tag loh. Soalnya gini kan, nggak semua makanan itu atau nggak semua kafe punya TikTok. Oh iya. Jadi nggak semuanya punya TikTok. Jadi aku tuh kadang juga ya agak malas juga kali ya untuk nyarinya itu loh. Apakah dia beneran punya TikTok nih atau dia punya ownernya atau apa namanya si bisnis ini punya TikTok atau enggak gitu. Iya. Ya mungkin mulai bisa supaya bisa di-notice juga sama yang punya. Yes. Sempat aku tuh mungkin bukan repost, bukan makanan ya. Aku bukan post makanan, ada salah satu kayak tempat spa gitu di Surabaya. Aku sempat datang juga gitu kan. Itu aku tag, terus dia juga kasih komen thank you, terima kasih udah datang kayak gitu. Oh iya. Nah, dari akunmu ini, yes, kamu tuh
apa sih yang mau kamu kenalkan dari seorang Catherine kepada viewers atau followersmu di sana? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Cuma memang pertama karena kita di marketing ini gitu kan, itu kan diajarin personal branding juga ya. Yes. Jadi bener-bener aku pingin ngasih personal branding aku. Tapi kan gini ya, kebetulan ya Yovia, kita kan sebagai seorang manusia, manusia asik gitu. Seorang manusia itu kan kita punya apa ya? Suka itu macam-macam dong pastinya. Tapi kalau misalkan kita di TikTok gitu kan, atau mungkin di Instagram, di media sosial, itu kita nggak bisa kontennya itu bener-bener yang semua yang kita suka kita masukin, itu nggak bisa. Kita harus punya anggapannya core-nya lah. Yes. Utamanya itu apa sih, Catherine siapa sih kayak gitu kan. Nah karena aku memulainya dari kuliner, ya udah aku bangun itu untuk oke, Catherine suka untuk hangout, Catherine suka untuk kuliner, suka buat jalan-jalan kayak gitu. Nah aku bangunnya di situ, dan juga aku suka konten-konten kayak bikin konten untuk POV, terus untuk transition juga. Transition tuh sebenarnya baru-baru banget sih, karena kayak aku pengen coba-coba, terus ternyata lumayan banyak viewersnya. Jadi ya oke, aku buat selingan. Jadi kayak oh ini lumayan banyak tapi nggak yang sediminati itu, ya udah aku buat selingan gitu kan. Kita lihat mana nih konten-konten yang up gitu, yang up ya yang kuliner itu, sama yang ada yang aku biasanya bikin itu lip sync POV kayak gitu. Gitu sih. Jadi yang pingin aku tonjolkan itu sebenarnya. Terus yang kedua, aku tuh nggak pengen apa ya, keluar dari diriku. Gimana tuh ngomongnya? Gak mau kehilangan jati diri lah. Yes, ya karena udah kayak ngikutin orang mungkin. Betul banget gitu kan. Ada beberapa mungkin yang kayak konten JJ gitu kan, banyak banget kan konten jedak-jeduk. Oh, jedak-jeduk. JJ di TikTok kan banyak banget kan. Tapi aku nggak mau. Sebenarnya itu kan bisa naik gitu karena itu. Tapi menurut aku tuh di luar diriku gitu. Ya mungkin aku akan ada momen di mana kita mau jedak-jeduk gitu kan untuk TikTok gitu. Tapi itu aku merasa nyeleneh sendiri kalau kita masukin di TikTokku. Gitu. Akhirnya yang aku lakukan adalah kalau mau aku jedak-jeduk, aku di akun satunya lagi. Oh, kamu buat 2 akun? Nah, tapi satunya ini bukan akunku sendiri, guys. Jadi itu satunya itu akunnya bersama anggapannya. Jadi aku sama teman-teman aku ada yang kayak buat satu akun kayak grup gitu lah anggapannya. Jadi ya udah, akun-akun yang memang kalau memang apa ya, yang pengen nyelenehnya ya aku bikin di situ, jeduk-jeduk lah. Terus aku bikin apa lagi ya? Tren-tren yang menurut aku tidak bisa masuk di akunku gitu. Jadi benar-benar di akunku ya udah as a Catherine gitu. Jadi sampai mungkin followers atau viewersku di TikTok juga, mereka juga tahu kalau mungkin kalau tiba-tiba banget aku joget-joget TikTok juga mereka kaget pasti. Karena aku nggak pernah joget TikTok. Loh ini bukannya apa namanya mendiskreditkan atau merendahkan orang yang joget TikTok, ya nggak apa-apa, itu bagus kok, itu bagus. Tapi maksudnya itu bukan aku gitu loh ya. Jadi aku nggak akan joget TikTok di akunku sendiri kayak gitu. Cuman kayak demi menaikkan akunmu kamu nggak bakal joget TikTok gitu. Ya contohnya kayak gitu, yang anggapannya yang di luar dari akunku yang saat ini. Tapi nggak tahu, siapa tahu nanti tiba-tiba aku pindah gitu ya. Jadi joget TikTok, kita nggak tahu lagi kedepannya Catherine seperti apa ya guys ya. Tiba-tiba aku jadi idol kan, kamu nggak tahu ya. Bercanda. Ya maksudnya kan maksudnya untuk saat ini kan personal branding aku yang aku bangun ya seperti itu. Catherine yang suka POV, kadang-kadang suka a day in my life juga, terus terutama di kuliner gitu. Oke. Nah terus dari nih, berarti kan kita udah 2,5 tahun nih kuliah di BDM. Yes. Ada gak sih yang kamu pelajari dari BDM terus kamu kayak implementasikan di kayak strategimu membangun akunmu ini? Tentu aja kalau misalkan aku nggak kuliah di BDM, itu aku nggak ngerti kalau aku tuh harus evaluasi, aku harus planning, itu aku nggak tahu. Jadi benar-benar aku terapinnya di situ adalah ya kita itu harus punya ya tadi balik lagi jati diri. Kita planning kita tuh mau dikenal sebagai orang yang seperti apa, karena kalau kita nggak ada seperti itu, kita nggak ada kita maunya seperti apa sih gitu.
kayak apa ya, kalau kita ngomong niche konten, kalau kita nggak ada niche kontennya, kita nggak bakal jalan nih konten gitu kan. Mungkin ada yang membantah kan, kayak banyak kok yang akunnya random gitu kan, kayak semuanya dimasukin. Yes, mungkin itu berlaku untuk artis ya guys ya. Maksudnya artis tuh gini, yang bener-bener dari awal tuh dia memang pemain sinetron mungkin atau pemain film. Ya itu mereka mau bikin konten sesuka hati mereka juga nggak apa-apa, karena mereka sudah ada fame-nya, udah famous lah. Jadi dia udah punya fans yang royal gitu sama dia, udah royal dan loyal gitu sama si artis ini. Jadi apapun kontennya ditonton gitu. Sedangkan kita kan yang memulai dari nol ya anggapannya. Kita yang fame-nya itu bener-bener anggapannya nggak ada gitu kan. Untuk di TikTok ya kita harus membangun niche konten itu. Bahkan sebenarnya sih Yov, kalau mau bener-bener konsisten yang bener-bener apa ya, akun kamu naik banget, seharusnya itu misalkan kuliner, semuanya harusnya kuliner. Tapi aku merasa aku nggak mampu. Aku masih belum mampu untuk diarah ke situ, karena kalau kuliner terus itu menurut aku sangat apa ya, bisa membebani juga. Bukan membebani ya, dalam kata tanda kutip itu kita harus editing, harus voice over, kita harus review. Itu banyak yang dilakukan kalau kamu ke suatu tempat take kontennya, anggapannya effortnya sangat besar gitu. Nah sedangkan kan aku punya kontennya tuh yaitu misalnya kuliner yang effortnya menurut aku gede. Nah yang dua konten ini yang ya udah, yang aku santai-santai aja nih, gak terlalu effort gede nih. Jadi aku pun melakukannya tuh enjoy gitu. Jadi ya balik lagi ke apa yang aku pelajari ya, kita harus menyesuaikan apa sih value kita gitu. Dan itu aku belajarnya dari branding and digital marketing juga. Kayak kita mungkin kita diajarin untuk belajar untuk menjual produk, tapi ya anggapannya kita tuh menjual personal branding kita juga. Gitu. Personal branding itu bukan cuma soal kamu mau membangun TikTok kamu atau Instagram kamu, tapi literally setiap kali kamu di apa ya, kehidupan sehari-hari pun kamu juga menerapkan itu loh sebenarnya. Iya, benar. Kamu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa sih? Benar. Setuju. Wih, gitu sih. Oke. Terus sebelum kita menutup nih, ada pertanyaan terakhir. Apa ini pertanyaannya nih? Saran nih buat penonton atau ya mahasiswa marketing yang mau memulai konten tapi kayak masih takut nih jadi konten creator. Kamu bisa kasih saran apa? Atau motivasi atau moto hidupmu gitu? Boleh, Moto hidup dong. Kalau saranku ya, mungkin agak tipikal juga ya. Maksudnya banyak didengar juga. Mulai aja dulu gitu. Tapi itu bener-bener nampol sih menurut aku. Mulai aja dulu. Mungkin kenapa kamu malu? Malunya itu kenapa sih gitu kan? Diomongin teman. Nah, kalau kamu malu diomongin teman, kamu jangan kasih tahu temanmu kalau kamu punya akun itu. Jadi ya udah, kamu mulai akun itu dari nol. Paling gampang tuh sebenarnya lebih ke TikTok sih dibandingkan Instagram. Kalau Instagram itu kamu naiknya itu nggak segampang di TikTok. Benar. Dan TikTok itu lebih ramah untuk untuk content creator yang benar-benar mulainya dari nol. Nah, setelah itu kamu udah mulai nih gitu kan, kamu harus tentuin kamu itu maunya apa, kamu mau jadi seperti apa, value kamu balik lagi kan ke personal branding kan. Jadi dan itu jangan di luar dirimu. Kenapa? Ya mungkin bisa sih kalau kamu mau create someone di luar dirimu, tapi itu sangat sulit dong ya. Jadi kamu bikin konten itu sebagai suatu kewajiban. Menurut aku jangan kamu bikin konten kamu bikin konten itu sebagai suatu kewajiban, karena ya buat apa? Kalau kamu percayalah, kalau hanya sebagai kewajiban aja kamu nggak bisa senaik itu kok, bakalan gitu. Agak susah juga buat kamu naik karena kamu nggak enjoy. Dan kamu harus pretend, kamu harus somebody else gitu. Iya, kamu harus pretend selama apa sih gitu. Iya kan? Iya. Setidaknya tuh mungkin kamu kan juga menghargai privacy ya, menghargai privasimu juga. Gak usah semuanya diumbar, tapi hanya part of your life gitu loh, part of yourself lah anggapannya. Kayak bagian-bagian dari dirimu yang kamu umbar tuh apa gitu. Misalkan nih aku pun yang aku umbar apa gitu, yang aku kontenin apa ya, yang waktu aku lagi kulineran, lagi keluar, atau mungkin yang POV gitu. Tapi kan aku tidak
tidak terlalu mengumbar yang di luar itu. Misalkan aku ngomong nih, kalau apa ya, aku suka nih, aku lumayan hobi nyanyi juga, itu dikit lah ada hobi, tapi aku nggak masuk ke sana karena memang aku merasa aku nggak enjoy untuk share itu sebagai apa ya, sebagai konten TikTok. Jadi pertama ya, kamu tentuin value kamu apa sih gitu, yang mau kamu share. Jangan yang nggak mau kamu share ya gitu kan. Tetap harus sesuai dengan privacy. Nah, sama terakhir nih, satu lagi terakhir. Oke. Aku penasaran, kan pasti susah ya buat kita yang kayak orang biasa-biasa aja untuk naik kan susah. Kan pasti ada ups and downs-nya. Nah itu apa sih yang buat kamu kayak teguh lah, tegar kamu akan melanjutkan ini walaupun misalkan viewersnya kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal views agak turun, aku juga pernah. Maksudnya di masa diturun itu anggapannya kena kayak shadow ban lah. Asalnya kayak gitu kan. Nah, terus aku pernah seperti itu juga. Tapi ya udah, aku sudah dari awal komitmen nih untuk ini. Ya udah, aku upload aja yang ada. Maksudnya upload aja konten-konten yang udah aku create. Karena kita nggak pernah tahu kapan konten kita akan boom, ya kan? Kita nggak bakal tahu kapan konten kita bakal dikenal sama orang. Tapi yang pertama banget, jangan kamu mengejar hanya untuk tenar. Karena kalau kamu ngejar cuma buat tenar aja, bakal struggle sih. Menurut aku bakal struggle. Cuma ya tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau aku memang karena aku enjoy, jadi aku upload terus gitu. Berarti awalnya kamu apa? Ngejar apa? Aku awalnya ya itu, aku nggak mau rugi kan. Karena aku nggak mau rugi karena aku kulineran nih. Aku udah bayar mahal-mahal nih. Masa nggak aku upload gitu. Walaupun nggak banyak viewersnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting at least kan nggak serugi itulah aku. Meskipun nggak balik modal, kan. Meskipun belum balik modal nih Kak. Tapi kan ya udah, setidaknya kok ada yang aku create gitu. Dibandingkan dengan aku cuma makan-makan aja gitu. Dibandingkan nggak create sama sekali. Nggak create, ya bener. Daripada kita nggak create sama sekali, at least ada yang kita create. Anggapannya tuh kita misalkan makan 50.000 nih gitu kan. Kita makan 50.000. Kalau misalkan kita nggak create apa-apa kan ya udah cuma ngabisin 50.000 itu jadi makanan aja. Tapi kalau kita create dari 50.000 itu kamu bisa jadi makanan plus jadi konten gitu. Oh, wow, oke. Nih, bisa hari ini kayak kita belajar banyak banget ya. Udah dari tadi, dari awal kenapa kok bisa mulai ngonten, terus habis gitu kita dapat personal branding, kita dapat motivasi juga dari Catherine. Wah, thank you banget Kat, hari ini belajar banyak banget sama kamu. Thank you juga udah diundang untuk ngisi podcast ini ya. Aku senang banget sih bisa jadi salah satu narasumber mungkin ya. Yes, narasumber. Jadi salah satu narasumber di sini walaupun ya masih konten creator kecil ya. Nggak apa-apa. Oke. Jangan lupa ini juga ya guys ya, follow TikTok aku. Oh iya lupa, benar belum kamu ngomongin. Iya, belum, nanti mereka nggak ngerti ini siapa ini kan. Boleh, silakan. Boleh banget buat follow TikTok aku, Catherine Aili 8, tulisannya CATHERINE AYLIE 8. Oke, nanti bisa ditulis di sini. Yes. Ini yang ngedit ya, bingung nanti ya. Ya ini langsung kaget ini muka editornya ini. Oke guys, mungkin segitu dulu podcast hari ini. Thank you for watching dan don't forget to like, subscribe, and comment. Bye.